Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai anggrek bawang hantu yang tidak sengaja saya temukan di samping kantor. Awal mulanya saya mengira bahwa tumbuhan ini ialah rumput, karena sudah berbulan-bulan saya melewatinya dan melihatnya. Dan pada saat tadi saya melewatinya ternyata ada bunganya, dan setelah saya dekati ternyata ini ialah anggrek bawang hantu. Dan sebelumnya juga pernah saya temukan anggrek jenis seperti ini di dalam hutan, dan pada saat itu saya membawa pulang lalu saya tanam di rumah, tetapi gagal tumbuh karena bawangnya mengalami kebusukan. Bila suka dengan channel saya ini, silahkan di subscribe ya untuk video lebih lengkapnya. Jadi tetap nonton video ini ya, dan selamat menyaksikan. Untuk anggrek ini ialah masuk ke dalam anggrek bawang hantu, dan juga masuk ke dalam anggrek rumput atau grass. Dikatakan bawang hantu karena anggrek ini pada saat tumbuh di alamnya atau di habitatnya hanya menumbuhkan bawang saja tanpa daun, dan dari bawang itu dapat muncul spek bunga, dan spek bunganya dapat memanjang dan menghasilkan kuntum bunga yang banyak. Dan juga spek bunganya tidak hanya 2, bisa sampai 4-6 lebih. Anggrek ini bernama Aelopeia graminia, dan jenisnya ialah anggrek terestrial atau anggrek yang tumbuh di tanah. Dan juga pada saat pertama kali saya menemukan anggrek ini memang tumbuhnya di tanah dan bergerombol, hanya tersisa bawangnya saja, tetapi dapat memunculkan tunas baru dan juga dapat memunculkan spek bunga. Dan untuk persebarannya bisa sampai ke luar negeri dan sampai Indonesia. Untuk persebarannya di luar negeri ialah India, Cina, Hong Kong, Jepang, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Dan untuk di Indonesia dari Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, dan juga bisa ditemukan di daerah lainnya. Untuk habitat dari anggrek ini ialah di hutan-hutan sekunder, pesisir hutan, padang rumput, lahan terbuka, dan juga di pesisir pantai. Anggrek ini juga dapat bersifat invasif, yaitu yang dapat tumbuh secara liar di tempat yang baru, sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman aslinya atau dapat mengubah ekosistem di suatu tempat. Dan untuk anggrek ini sebenarnya juga dapat hidup di kayu-kayu yang sudah lapuk, dan juga di atas tumpukan daun-daun yang kering.
Untuk anggrek ini saya temukan secara tidak sengaja di samping kantor. Pada saat saya melewatinya, sebenarnya saya sudah melihat, karena tidak ada bunganya, saya mengiranya ialah hanya tumbuhan rumput, dan setelah saya melihat kembali ternyata ada bunganya, dan saya mengetahui bahwa tanaman itu ialah jenis anggrek, yaitu anggrek bawang hantu atau Elopia gramínea. Dan untuk anggrek ini menempel di batang kayu. Bila anggrek ini belum berbunga, tidak diketahui bahwa ini adalah jenis anggrek dan terlihat seperti hanya tumbuhan rumput liar. Dan juga di sampingnya terdapat ada lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar, dan sempat tahu di tempat itu juga ada anggrek yang lainnya atau indukannya. Karena bila ada anggrek berumpun seperti ini, tentunya di dekatnya juga ada yang lainnya. Untuk kuntum bunga anggrek ini kecil dan di sepek bunganya dapat mengeluarkan kuntum bunga yang banyak, dan juga sepek bunganya dapat memanjang, dan setiap ujung sepeknya bisa bercabang-cabang dan menghasilkan kuntum bunga yang banyak sekali. Dan juga di bawahnya dapat mengeluarkan 3 sampai 4 lebih sepek bunga. Untuk kuntum bunganya nantinya akan menjadi buah, dan buahnya bila tua akan pecah, dan biji yang seperti serbuk itu nanti akan terkena angin, lalu akan terbang dan akan menempel di tempat yang lain. Karena untuk rumpun anggrek ini masih sedikit dan sepek bunganya yang dihasilkan hanya berukuran pendek saja, dan di bawahnya sudah mulai ada sepek bunga yang lain yang menyusulnya. Nantinya juga akan bermekaran bunganya. Siapa tahu nantinya juga akan tumbuh lagi sepek bunga di babnya atau di bawahnya. Untuk sepek bunganya panjang sekali, sampai 50 cm-an, dan kuntum bunganya hingga mencapai 70 lebih bila sudah besar dan pertumbuhannya tidak terganggu, dan juga bab atau bawangnya sudah banyak. Untuk anggrek ini juga bisa ditanam di media yang terbuat dari tanah humus atau tanah kompos, dan juga bisa menggunakan kayu-kayu yang sudah lapuk, dan juga bisa ditanam menggunakan pot atau ditempelkan di kayu. Yang penting untuk anggrek ini bila ditanam menggunakan media kompos jangan terlalu basah,
Dan bila sudah terkena air hujan, tidak perlu disiram lagi, karena anggrek ini menyukai tempat yang lembab. Bila terlalu basah, nantinya babnya akan kelebihan nutrisi dan akhirnya akan membusuk. Dan bila sudah masanya dorman atau hanya tinggal pup saja, tidak perlu disiram. Dan bila sudah mulai muncul tunas baru, bisa disiram. Dan juga bila hanya bawangnya saja tanpa ada spek bunganya, tidak perlu disiram. Dan bila ditanam menggunakan kayu atau papan, bisa ditambahi dengan akar kadaka atau lumut dan disiram bila cuaca panas. Untuk anggrek ini terbilang anggrek langka, dan untung-untungan bila dapat menemukan anggrek ini. Dan bila juga dicari di dalam hutan di tempat yang sama, awal mula kita menemukan anggrek ini, belum tentu juga anggrek ini ada di situ. Dan juga anggrek ini juga seperti rumput, jadi bila belum berbunga tidak tahu bahwa ini tanaman anggrek. Dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila ada kritik, saran, dan pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar ya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.